Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 dari kelas PM 2023G akan memaparkan materi mengenai penilaian unjuk kerja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sen Vanita dengan NIM 168. Saya Isma Nadia dengan NIM 088. Saya Hana Nikmatul Rizky dengan NIM 090. Saya Putri Purnamasari dengan NIM 166. Baik, selanjutnya merupakan pemaparan materi mengenai penilaian unjuk kerja. Sebelumnya, di sini kami tidak akan menyebutkan untuk sumbernya karena sudah tertera pada PPT. Untuk anggota yang bertugas, saya persilakan. Baik, jadi sebelum kita memasuki eh, materi unjuk kerja, kita akan terlebih dahulu mengetahui unjuk kerja itu masuk dalam asesmen yang mana. Nah, di sini unjuk kerja itu masuk ke dalam asesmen non-tes, yang mana pengertian asesmen non-tes sendiri itu yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang tidak tergolong terstandarisasi yang lebih sesuai digunakan untuk menilai aspek tingkah laku seperti sikap, minat, perhatian, karakteristik, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengertiannya unjuk kerja sendiri yaitu suatu prosedur penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang sejauh mana siswa telah belajar. Kemudian pengertiannya juga itu ada suatu pendekatan dalam pengukuran status siswa, baik melalui pengamatan langsung oleh guru ataupun dengan cara menyuruh siswa untuk menanggapi instrumen tertentu. Next. Selanjutnya adalah faktor mendasar dalam mengembangkan penilaian unjuk kerja. Nah, ini itu diambil dari bukunya Airasian. Beliau menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mendasar dalam pengembangan penilaian unjuk kerja. Yang pertama itu adalah mempunyai tujuan yang jelas. Jadi, dalam penilaian unjuk kerja itu perlu adanya tujuan yang jelas. Misalnya, kalau dalam pembelajaran matematika, penilaian unjuk kerja, siswa itu bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui berbagai metode, itu jelas. Kemudian mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat diamati. Yang dimaksud di sini adalah bahwa hal-hal yang dinilai itu dapat diamati secara langsung, misalnya langkah-langkah penyelesaian. Selanjutnya adalah menyiapkan setting yang cocok. Artinya tugas ini disesuaikan dengan tingkat kompleksitasannya. Apabila dirasa cukup dilakukan secara individu, maka dikerjakan secara individu saja. Atau jika membutuhkan kerjasama, maka dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya adalah menilai performance. Artinya di sini itu tugas ini, penilaian ini harus menilai tugas itu sesuai dengan apa yang harus dinilai. Misalnya bagaimana siswa itu dalam menjelaskan suatu materi di depan orang banyak, misalnya di depan kelas ataupun kepada gurunya. Selanjutnya adalah tujuan penilaian unjuk kerja. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui apa yang sudah diketahui oleh siswa dan apa yang dapat siswa lakukan selama pembelajaran yang sudah diberikan. Next. Kemudian di sini ada panduan penyusunan standar penilaian unjuk kerja. Nah, untuk panduannya sendiri itu, yang pertama kan ada tentukan penampilan atau tugas yang akan dinilai. Guru itu perlu mengidentifikasi dengan jelas tugas atau penampilan yang akan menjadi fokus penilaian seperti presentasi, demonstrasi, eksperimen, atau karya siswa. Hal ini tuh memastikan bahwa penilaian memiliki arah yang spesifik dan relevan. Yang kedua yaitu susun aspek-aspek penting dari penampilan atau karya siswa. Nah, setiap tugas itu memiliki komponen atau aspek tertentu yang dianggap penting, seperti ketepatan, kreativitas, kerjasama, atau kemampuan analisis. Guru itu harus menentukan aspek mana yang akan dijadikan kriteria penilaian untuk menilai secara objektif. Yang ketiga yaitu batasi jumlah standar penilaian, sehingga semuanya itu dapat teramati selama penampilan siswa. Di sini tuh jangan membuat terlalu banyak kriteria agar pengamatan tetap fokus dan dapat dilakukan secara efektif selama waktu yang tersedia. Kriteria yang terlalu banyak itu bisa membingungkan dan sulit diterapkan dalam praktik. Yang keempat yaitu nyatakan standar penilaian dalam bentuk tindakan atau karya yang dapat diamati. Nah, setiap kriteria itu harus dirumuskan dalam bentuk yang jelas dan terukur. Ini tuh untuk memudahkan guru untuk mengamati dan mencatat hasilnya. Dan yang terakhir yaitu
susun urutan standar penilaian sesuai dengan urutan pengamatan. Standar penilaian itu disusun berdasarkan alur logis dari aktivitas siswa. Dengan demikian, guru itu dapat mengikuti alur kerja siswa tanpa kehilangan poin penting yang perlu diamati. Nah, panduan ini itu membantu guru memastikan bahwa penilaian uji kerja itu dapat dilakukan secara terstruktur, objektif, dan praktis. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan penilaian unjuk kerja. Untuk kelebihan yang pertama yaitu dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan, di mana penilaian ini itu efektif untuk mengevaluasi kemampuan praktis siswa seperti mengoperasikan alat, membuat produk, atau melakukan prosedur tertentu yang memungkinkan pengukuran langsung terhadap keterampilan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian dapat digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara teori praktik di mana guru dapat melihat bagaimana siswa menerapkan pengetahuan teoritis dalam situasi yang praktis. Dan yang ketiga yaitu tidak ada peluang untuk siswa menyontek karena di sini yang dinilai itu berdasarkan proses dan hasil kerja siswa sendiri. Kemungkinan kecurangan atau menyontek itu hampir tidak ada. Dan yang keempat adalah guru dapat mengenal lebih dalam karakteristik siswa. Dalam proses penilaian, guru itu berinteraksi langsung dengan siswa sehingga dapat memahami cara berpikir, gaya belajar, serta kepribadian siswa lebih mendalam yang membantu guru memberikan bimbingan yang lebih tepat. Next. Nah, untuk kelemahan penilaian unjuk kerja sendiri, yang pertama yaitu memakan waktu yang lama dan membosankan. Karena penilaian ini itu membutuhkan waktu eh, yang lama, karena yang dinilai itu bisa secara individual ataupun kelompok kecil. Dan jika tidak dirancang secara menarik, proses ini itu bisa menjadi monoton bagi siswa maupun guru. Kemudian yang kedua yaitu harus dilaksanakan penuh dan lengkap. Agar hasil penilaian akurat, semua langkah dalam tugas atau kegiatan itu harus dilakukan secara rinci dan tidak boleh dilewati. Kemudian yang ketiga, mutu keterampilan siswa mungkin belum sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Terkadang keterampilan yang dinilai dalam penilaian unjuk kerja di sekolah itu tidak sepenuhnya relevan atau sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sehingga hal ini itu terjadi karena perkembangan teknologi dan tuntutan industri lebih cepat dibandingkan dengan kurikulum yang diajarkan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu kriteria penyusunan penilaian unjuk kerja. Yang pertama yaitu mengarah kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Penilaian itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dengan kurikulum, sehingga setiap tugas atau aktivitas yang diberikan harus mengukur pencapaian kompetensi siswa sesuai standar yang telah ditetapkan, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pikiran dan pemahaman serta tidak hanya meminta jawaban tunggal, di mana siswa diberi kebebasan untuk menjelaskan pemikiran, ide, atau sudut pandangnya. Hal ini itu membantu menilai pemahaman mereka secara mendalam, yang tidak hanya berdasarkan jawaban benar atau salah, tetapi juga cara mereka menganalisis dan menyampaikan gagasan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk menilai. Proses-proses yang ada dalam tugas penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada langkah-langkah atau proses yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas. Sehingga penting untuk memahami cara berpikir strategi yang digunakan oleh siswa. Kemudian yang keempat adalah realistik, menarik, dan merangsang untuk berpikir. Tugas yang diberikan harus relevan dengan situasi nyata, menantang dan mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Ketika siswa merasa tugasnya menarik, mereka akan lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Dan yang kelima adalah menekankan kedalaman dan penguasaan materi. Penilaian yang dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar hafalan atau pemahaman permukaan. Kemudian yang keenam adalah open-ended, yang maksudnya adalah tugas ini itu diberikan bersifat terbuka. Artinya tidak hanya memiliki satu jawaban benar. Jadi siswa itu menginterpretasikan tugas berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah tidak algoritmik, di mana tugas ini tidak memiliki alur penyelesaian yang baku atau jelas sejak awal, sehingga siswa itu didorong untuk menemukan solusi dengan pendekatan yang mereka pilih sendiri. Dan yang kedelapan adalah menimbulkan pertanyaan baru, di mana tugas itu dirancang untuk memotivasi siswa mencari tahu lebih jauh dengan memberikan masalah yang menantang bagi siswa untuk agar terdorong untuk menggali informasi tambahan. Next. Selanjutnya ada rubrik penyesuaian umum untuk penilaian unjuk kerja. Jadi rubrik ini tuh dapat menjadi panduan untuk menilai tugas siswa berdasarkan tingkatan kemampuan mereka, mulai dari sangat baik hingga kurang baik. Nah, untuk penjelasannya itu ada 4 level, yaitu ada tingkatan 4, 3, 2, dan 1. Untuk tingkatan 1 ini siswa tuh udah paham
Betul sama tugasnya itu apa, terus udah melebihi ekspektasi, melebihi kriteria yang kita tetapkan. Yang ketiga itu memuaskan dengan sedikit kekurangan. Kinerjanya tuh udah cukup bagus, tapi masih ada sedikit kekurangan yang harus diperbaiki. Next. Yang kedua itu kemampuannya itu sudah cukup, tapi ada banyak kekurangan yang dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir itu level 1 atau tidak memuaskan. Di sini kemampuan siswa itu sangat minim dan sangat-sangat perlu perbaikan ke depannya. Next. Selain menggunakan rubrik tadi, ini ada evaluasi unjuk kerja yang lain, bisa menggunakan kartu penilaian secara umum ini lebih sederhana. Nah, pada kartu penilaian itu menggunakan standar unjuk kerja. Di sini terdapat 4 skala penilaian. Yang pertama itu jika sesuainya 1 berarti tidak benar, untuk 2 itu kurang benar, yang ketiga itu benar tetapi kurang sempurna, untuk 4 itu berarti sempurna. Nah, selanjutnya adalah penyekoran dari kartu penilaian itu. Jadi untuk menentukan siswa itu gagal atau berhasil, itu kita menggunakan skor minimum dan skor maksimum. Skor minimum diperoleh dengan minimumnya kan 1 dikalikan dengan banyaknya standar unjuk kerja yang kita gunakan dalam suatu penilaian. Kalau skor maksimumnya, karena tadi ada 4 skala penilaian, sehingga skor maksimumnya adalah 4 dikalikan dengan banyaknya standar unjuk kerja. Untuk median skornya adalah skor minimum ditambah skor maksimum lalu dibagi 2. Nah, berdasarkan tabel yang sebelumnya tadi kan ada 5 standar unjuk kerja, sehingga skor minimum yang diperoleh adalah 5. Untuk skor maksimumnya adalah 4 dikalikan dengan 5 standar unjuk kerja, berarti ada 20. Nah, median dari sini adalah 5 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 12,5. Untuk konversi skor ini, untuk menentukan apakah siswa itu gagal atau berhasil, kita bagi menjadi 4 interval. Kan ada nilai minimumnya 5 hingga 20, jadi interval 5 sampai 20 ini kita bagi menjadi 4. Untuk konversi skor 5 sampai 8 itu berarti siswa ini gagal. Untuk 9 sampai 12 ini berarti kurang berhasil. Untuk 13 sampai 16 ini berhasil karena sudah di atas median skor. Kemudian 17 sampai 20 itu sangat berhasil. Berikut adalah contoh tugas untuk penilaian unjuk kerja. Jadi kita ambil materi pokoknya yaitu segi 3 dan segi 4, di mana kompetensi dasar yang harus dia didapat siswa itu mengenali sifat-sifat dan melukis segitiga. Tujuannya siswa dapat melukis segitiga sama sisi dengan menggunakan penggaris dan jangka. Next. Jadi berikut ini contoh rubrik penyekoran untuk tugas penilaian unjuk kerja yang sudah kita paparkan sebelumnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada 4 tingkatan, yaitu tingkat 4, 3, 2, dan 1. Di mana pada tingkat 4 ini, tingkat superior, kemampuan siswa itu sudah sangat baik. Siswa tuh udah paham banget tugasnya tuh apa, terus udah bisa pakai alat ukur dengan terampil, ukurannya juga udah pas. Nah, hasil kerjanya juga lebih dari permintaan yang sudah diinginkan. Nah, untuk yang tingkat ketiga itu sudah memuaskan atau sudah bagus, tapi masih ada kesalahan. Nah, di sini itu ukuran ukuran yang udah diukur siswa itu udah hampir benar. Nah, dan di sini standarnya dia cuma memenuhi permintaan yang diinginkan, tidak seperti yang tingkat 4 yaitu lebih dari standar yang diinginkan. Lalu untuk tingkat kedua itu cukup memuaskan, tapi masih perlu perbaikan. Di sini tuh siswa tuh cuma paham sebagian tugasnya, terus kadang tuh masih nggak rapi kalau pakai alat alat ukur dan untuk ukurannya tuh kurang tepat. Nah, di sini itu siswa hanya memenuhi sebagian permintaan yang diinginkan. Lalu untuk yang terakhir itu ada tingkat 1, tidak memuaskan. Di sini tuh kemampuannya masih sangat minim dan sangat perlu bimbingan. Anak tuh belum paham atau siswa tuh belum paham tugasnya tuh apa. Terus dia tuh kalau pakai alat ukur tuh masih belum terampil. Nah, gitu. Terus dia tuh belum memenuhi permintaan tugas yang diinginkan, kayak gitu. Nah, untuk catatan ini bisa diisi oleh penilai. Untuk catatan tambahannya. Next. Selanjutnya ini apabila penilaiannya dilakukan menggunakan kartu penilaian. Nah, untuk lebih ringkasnya kan tadi kalau untuk rubrik ada penjelasan kriteria khusus di standar unjuk kerja ini hanya 5.
dengan skala penilaian yang berbeda seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi, misalnya standar uji kerja yang pertama adalah menunjukkan pemahaman terhadap konsep segitiga sama sisi. Ini kita nilai apakah dia memenuhi kriteria 4, 3, 2, atau 1. Kemudian untuk keterampilan itu, keterampilan menggunakan jangka dan menggaris itu seperti apa. Kemudian ukuran itu apakah sesuai permintaan atau tidak. Selanjutnya, tulisan penjelasan lukisan itu sudah jelas atau belum. Dan permintaan tugas yang kita berikan apakah sudah terpenuhi atau tidak. Itu kita bisa memberikan skala penilaiannya sesuai dengan skala penilaian yang sudah saya jelaskan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai penilaian unjuk kerja dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila terdapat salah salah kata. Selebihnya, terima kasih. Bye.